A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu rahimahullah, man arada ayyan juwa min azabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Al-Imam Al-Faqih, beliau mengatakan bahwa man aroda, siapapun orangnya, bila mana menginginkan ayan jua keselamatan min azabil qabri, dari siksaan kubur, menginginkan keselamatan dari siksaan kubur, maka fa'alaihi, wajib baginya, ayulazima, untuk terus menerus menetapi 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Jadi bila mana seseorang itu terus menerus mengerjakan 4 perkara yang akan disebutkan ini dan menjauhi 4 perkara lagi, maka orang tersebut akan selamat daripada siksaan kubur. Adapun 4 perkara yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, yaitu fa'amal arba'atul lati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu ini, kerjakan sholat 5 waktu ini secara terus-menerus sampai akhir hayat kita. Kemudian, yang kedua yang harus senantiasa kita tetapi untuk kita jalani, untuk kita kerjakan, yaitu wasodakoti, sodakoh. Kalau kita sudah termasuk orang yang wajib zakat, maka keluarkan zakatnya. Di luar zakat itu ada sodakoh, senantiasa kita bersodakoh. Kalau mampu setiap hari kita keluarkan sodakoh terus menerus. Sampai kapan? Sampai akhirul hayat kita. Nah, ini amaliyah yang kedua harus terus-menerus kita laksanakan, yaitu bersodakoh. Ketiga, wa qiraatul Qur'ani, senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran senantiasa kita baca setiap hari terus-menerus. Sudah hatam, kita baca lagi, kita balik lagi, terus-menerus sampai akhirul hayat kita. Membaca Al-Quran. Tiap hari tidak lepas dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa kasratu tasbih, memperbanyak membaca tasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan kalimah subhanallah, 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 maha suci Allah. Fa inna hadhil asya'a tudhi'ul qabra wa tuwassi'uhu. Adapun 4 perkara yang telah disebutkan tadi, menjaga sholat 5 waktu, kemudian terus-menerus bersedekah, kemudian yang ketiga senantiasa membaca Al-Quran, dan keempat memperbanyak membaca tasbih. Nah, 4 perkara ini yang harus kita kerjakan terus-menerus sampai akhirul hayat kita, kalau kita menginginkan selamat dari siksaan kubur. Karena 4 perkara ini akan menjadikan kuburan kita menjadi terang benderang dan memperluas alam kubur kita.
Kemudian wa ammal arba'atul lati yajtanibuha. Adapun 4 perkara lain yang harus kita jauhi, yaitu pertama fal kidbu, perbuatan bohong. Bohong harus kita jauhi. Dalam segi apapun, hal apapun yang namanya kebohongan, ini harus kita jauhi. Apalagi bohong demi keuntungan yang sedikit, ini jangan. Apalagi sampai membawa nama Allah, jangan. Jauhilah perbuatan bohong kalau kita menginginkan keselamatan dari siksaan kubur. Kemudian wal khianati, khianat. Khianat terhadap Allah, khianat terhadap Rasulullah, khianat terhadap sesama manusia, entah itu saudara, kawan, tetangga, dan lain sebagainya. Jauhilah sifat khianat ini. Kalau kita menginginkan keselamatan dari siksaan alam kubur. Ketiga, yaitu wan namimah, mengadu domba. Namimah, mengadu domba. Nah, ini juga harus kita jauhi. Mengadu domba. Bahkan ada sebuah cerita. Seketika Nabi Musa beserta kaumnya pergi untuk bermunajat kepada Allah, memohon agar supaya diturunkan hujan. Maka di dalam riwayat selama 3 hari Nabi Musa beserta kaumnya bermunajat kepada Allah, belum juga diturunkan hujan. Maka seketika itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, bagaimana saya mau menurunkan hujan sementara ada di antara kalian orang yang senantiasa mengadu domba? Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, siapakah orangnya yang senantiasa mengadu domba di antara kita ini? Maka kata Allah, wahai Musa, saya melarang yang namanya mengadu domba. Kalau saya menyebutkan orang tersebut, sama saja saya mengadu domba. Maka singkat cerita, Nabi Musa merintah terhadap kaumnya untuk semuanya bertaubat dari yang namanya mengadu domba. Maka seketika semua bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Jadi yang namanya namimah ini termasuk menjadi penghalang mustajabnya doa. Bisa jadi seketika kita berjamaah berdoa kepada Allah, bila mana di antara jamaah kita itu ada orang yang senantiasa mengadu domba, maka permohonan kita jauh dari kata mustajab. Maka jauhilah perbuatan namimah, mengadu domba. Bahkan ini termasuk dosa besar. Kemudian wal baulu. Wal baulu yaitu kencing. Maksud kencing itu adalah setelah kita buang hajat kecil, kita tidak membersihkannya. Kita tidak mensucikannya. Bahkan dalam riwayat dikatakan kebanyakan orang disiksa di dalam neraka itu faktornya adalah karena kencingnya. Yaitu seketika beres buang air kencing tanpa disucikan. Maka saudaraku, inilah 4 perkara yang harus kita jalani terus-menerus dan 4 perkara yang harus kita jauhi kalau kita menginginkan keselamatan dari siksaan kubur. 4 perkara yang harus kita laksanakan yaitu jaga sholat 5 waktu, kerjakan sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, kita senantiasa yaitu bersedekah. Yang ketiga, yaitu kita senantiasa terus dan terus menerus untuk membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Dan yang keempat, memperbanyak membaca tasbih.
Ini 4 perkara yang harus kita kerjakan terus-menerus. Adapun 4 perkara yang harus kita jauhi, yaitu pertama, bohong. Kemudian yang kedua, khianat. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempat yang harus kita jauhi adalah al-baulu. Jangan setelah buang air kencing, kita tidak mensucikannya. Harus mensucikannya, harus cebok. Nah, itulah perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita dari siksaan alam kubur.